Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roja Maitza Fadila dari kelas D3MP 4405 dengan NIM 6704204075. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai peran digital marketing pada bisnis di Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang digital marketing. Apa sih itu digital marketing? Jadi pada dasarnya digital marketing atau pemasaran digital adalah upaya pemasaran atau promosi yang dilakukan melalui perangkat elektronik atau internet. Untuk melakukan jenis pemasaran ini sebuah bisnis dapat menggunakan mesin pencari seperti Google, media sosial, email, atau situs web untuk menjangkau pelanggannya. Menyadari bahwa pandemi COVID-19 belum diketahui kapan akan berakhir, banyak bisnis yang menggunakan strategi digital marketing untuk bisa bertahan di masa sulit ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya digital marketing selama pandemi, dan yang kedua adalah strategi digital marketing. Yang pertama, pentingnya digital marketing selama pandemi. Digital marketing menjadi kian penting di tengah pandemi COVID-19. Digital marketing membuka peluang baru agar bisnis tetap bertumbuh. Semenjak wabah COVID-19 menyebar ke seluruh dunia, perilaku konsumen untuk berbelanja online mengalami kenaikan. Itulah sebabnya mengapa sebuah bisnis perlu melakukan strategi digital marketing selama pandemi. Pebisnis harus memastikan bahwa bisnis mereka dapat ditemukan oleh konsumen ketika mereka mencari sebuah jasa atau produk di internet. Di sini terdapat 3 pentingnya digital marketing selama pandemi. Yang pertama yaitu orang menghabiskan lebih banyak waktu untuk online. Jadi, COVID-19 telah memaksa kita untuk meminimalisir kegiatan outdoor. Akibatnya, saat ini lebih banyak orang yang melakukan berbagai aktivitas secara online, mulai dari kegiatan belajar, bekerja, berbelanja, dan lain-lain. Sebagai pemilik bisnis, pastinya harus bisa memanfaatkan kondisi tersebut. Gunakan strategi digital marketing dengan tepat untuk menjangkau target audiens secara online. Karena sebagian besar waktu digunakan untuk online, maka saat ini merupakan kesempatan besar untuk menarik perhatian dari target market secara online. Yang kedua yaitu digital marketing lebih hemat biaya. Anggaran pemasaran yang dimiliki pebisnis harus bisa dipergunakan seefektif mungkin, terutama di masa sulit seperti saat ini. Jika dibandingkan dengan pemasaran tradisional, pemasaran digital jauh lebih hemat biaya. Selain itu, pemasaran digital juga memungkinkan pebisnis untuk menjangkau target market secara tepat sasaran. Jangkauannya juga yang lebih luas karena dapat diakses secara global. Yang ketiga yaitu menurunnya kunjungan konsumen ke toko offline. Sejak pandemi, banyak bisnis yang mengalami penurunan kunjungan di toko offline-nya. Pemerintah di beberapa daerah juga menerapkan pembatasan jam operasional untuk mencegah penularan virus. Untuk mengatasi kondisi ini, banyak bisnis yang beralih menggunakan platform digital untuk memasarkan produk atau layanannya. Dengan begitu, penjualan bisnis tidak akan mengalami penurunan penjualan, bahkan dapat mengalami kenaikan penjualan karena konsumen yang lebih banyak berbelanja online. Selanjutnya saya akan membahas tentang strategi digital marketing. Yang pertama ada Search Engine Optimization atau SEO. Optimasi SEO adalah strategi untuk meningkatkan visibilitas website di halaman mesin pencari Google. Saat ini, sebagian besar konsumen akan menggunakan Google untuk mencari informasi, layanan, ataupun produk. Dengan melakukan strategi SEO, maka website bisa mendapatkan peringkat yang tinggi di Google, sehingga membuka peluang besar untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan. Beberapa strategi SEO yang bisa dilakukan pada website adalah seperti link building, penggunaan keyword relevan, memastikan web sudah mobile friendly, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu iklan berbayar pay-per-click. Selain menggunakan strategi SEO, website juga dapat ditampilkan di posisi teratas Google menggunakan iklan PPC. PPC atau pay-per-click
adalah pemasaran digital di mana pebisnis harus membayar setiap kali iklan yang ditampilkan diklik atau dibuka oleh user. Situs web yang menggunakan iklan PPC biasanya akan muncul pada daftar teratas dengan kata ad di depan URL website. Dengan PPC, pebisnis dapat mengatur target pelanggan seperti lokasi, usia, jenis, kelamin, hobi, dan lain-lain, sehingga iklan dapat dijangkau oleh target yang tepat. Selain itu, pebisnis juga bisa membuat daftar keyword yang relevan dengan bisnis agar iklan dapat ditampilkan ketika user melakukan pencarian menggunakan keyword yang sudah ditargetkan sebelumnya. Dan yang terakhir ada media sosial marketing. Penggunaan media sosial mengalami peningkatan selama masa pandemi karena orang-orang melakukan social distancing untuk mencegah penularan virus. Melihat tren penggunaan media sosial di masa pandemi ini, pemilik bisnis dan marketing seharusnya dapat menjadikannya sebagai peluang untuk menjangkau lebih banyak pelanggan baru. Salah satu platform media sosial yang sangat populer dan digunakan banyak orang untuk pemasaran digital adalah TikTok. Selain itu, beberapa platform media sosial lain yang bisa digunakan adalah Facebook, Instagram, dan YouTube. Selama masa pandemi ini, orang-orang tertarik dengan konten yang menghibur. Jadi, sediakan konten pemasaran dengan tampilan yang menarik dan sekreatif mungkin, agar konsumen tertarik menggunakan produk suatu perusahaan. Strategi digital marketing ini juga dapat dikombinasikan dengan strategi influencer marketing untuk menghasilkan lebih banyak penjualan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.